Kadin itu karena termasuk SMP unggulan ratusan siswanya, dan setiap tahun mereka punya pelatihan kurban. Sampai ketika suatu saat ada acara sholat bersama, kemudian ada dialog. Mungkin disampaikan bahwa kurban itu kalau sapi untuk 7 orang, kalau untuk 100 orang ini bukan jadi kurban, tapi jadi sembelihan biasa. Nilai kesakralannya gitu. Maka gini caranya. Waktu itu ada kepala sekolah juga, para asatidz itu harus berembuk. Keluarga besar sekolah ini berembuk antara OSIS misalnya sebagai perwakilan siswa dengan dewan guru. Misalnya OSIS berapa orang yang dimasukkan, guru berapa orang, tergantung kesepakatan. Maka dalam 2, 3, 4 tahun, 10 tahun seluruh keluarga besar sekolah itu sudah berkurban semua. Tapi kalau tetap satu sapi untuk 100 ini kan tak jadi kurban. Itu caranya. Kurban banyak ini sekolah-sekolah atau organisasi, lembaga-lembaga yang memang punya kepedulian sosial, caranya begitu. Nah, kita tuh pakai ilmu fikih dia memang harus pakai fikih dia. Caranya hanya sekedar itu komunikasi gitu. Tinggal komunikasinya. Misalnya sekarang yang diantarkan kepada sekolah wakil-wakilnya minta kesepakatan kenakan kaca-kaca. Dan rumah dan sepakat tapi kan gampang kepala sekolah sepakat, dan nanti yang dihitung, yang masuk hitungan mungkin misalnya lebih banyak arisannya. Karena hanya bermodal 100.000 misalnya sudah dia dapat kurban, dibantu oleh para murid-murid. Ini saya tradisi. Termasuk proses arisan baik di lembaga-lembaga pendidikan, keorganisasian atau bahkan di jajaran takmir. Jika arisan kayak ini, jika pernah dibahas masa kita juga arisan kurban dulu. Jika salah satu ayatnya yang dikutip, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan. Pakai ayat umum nih kan. Termasuk saling membantu dalam kebaikan atau kurban. Betul nih kata itu. Cuman kalau ini anggota arisannya 20, jangan satu sapi untuk 20 keroyokan ya. 7 dulu bagaimana tahunnya kan tahun akan datang 7. Maka nanti 20 orang ini dalam 2-3 kali putaran sudah selesai semua. Yang 3 tahun. Itu saya kan. Kemudian saya kasus itu tadi. Estona kan itu mana biji koros, nah ada tak teti. Estona tapi tetap sedih kita kenapa tetap di haram. Kan kak itu mana biji koros, kita kan termasuk debunan Nabi. 4 saya tak cukup sebagai hewan kurban. Saya buta cek buta lampu, kemudian sakit saya sangat. Ini standarnya kesehatan kemarin sudah ada kayak tahun kemarin. Pincang yang sangat pincang sehingga ukurannya ketika jalan mereka tak seimbang, tak rata. Kemudian ajba ada tidak tumki, sangat kurus sehingga tidak ada pelemah, ada mungkin tidak bergerak-gerak. Maka caranya seandainya mau orang tidak ditukar meskipun dengan sapi yang sederhana. Yang penting usianya 2 tahun atau pongkak. Cuman tidak kiai kan kalau tak mengecewa orang saya nanti kita pun apa? Kalau mana dicek kalau seumbu ini kan tak masuk kriteria. Asal membutuhkan sambil kesal sambil ini. Bahkan ketiga apa? Sederkaan. Tapi alangkah lebih bagusnya seandainya itu dijelaskan kepada beliau yang berkorban, mau bisa dia jual dengan selain atau satu kalau gedung apa kemeraki. Titip kemerak kasakan biasanya sampai aja lagi bebas ya. Biasanya tak stres. Itu bisa aja lempung. Kemudian yang ketiga, ketika apa masyarakat bersepakat biasanya setelah kurban nikah tokoh misalnya ngaji saya oleh sesampai
Alasannya untuk nanti dimakan bersama masyarakat. Kalau nikah sudah menjadi tradisi tak apa, penting oleh izin dari saat kurban. Tapi manabila oleh izin di saat kurban tak ingin. Manabila oleh izin dari saat kurban tak ingin. Karena apa juga? Distribusi hewan kurban nikah kudu merata, terutama kepada yang fakir. Konsepnya Islam nikah umat Islam supaya sehat, minimal setahun sekali ada daging. Jadi pun setahun sekali ada daging yang di toko nikah sendiri mampu nikah tidak beri kemanusiaan. Tapi mana nikah sudah menjadi kebiasaan dan dapat izin, ini catatannya. Karena berdiskusi sekali kalau menangkap di Boyobot ya di sebagian ranting kan. Benar masyarakat sama omongan. Nah, masyarakat ini kan omongan kalau tak perlu kurban, padahal masjid ini kan berkurban saja. Ternyata yang masuk ke kulkas. Bisa nelayan, karena saya sampai alasannya jadi untuk maulid ya. Jadi dari semakin ke maulid, apa kali? Indonesia ada bakal berobor. Tak lesu dekat jatuh kulkas. Sudah sekali itu, jadi kita ini. Karena orang yang menerima kurban nikah hukumnya wakil. Kalau wakil harus melaksanakan amanah yang ada, termasuk distribusi daging secara merata. Kecuali memang oleh izin secara saudara. Biar nanti ngalak di sampai anak apa jenengan kalau nunggu bulan selain tak. Tapi seharusnya hewan kurban nikah didistribusikan merata, baik yang miskin atau yang kaya, tapi prioritaskan yang miskin. Termasuk juga dalam menjaga toleransi. Kemarin cakap ranting sumber anyar dan boleh kasih juga anak. Dan ini kayak begitu pengen masjid kajian apa? Sehari dalam masjid ternyata madhab Hambali mulai kecuali kifarat tidak boleh. Misalnya orang yang sumpah kan berterima jaga kafarat tadi, atau orang yang cinta mati dan ini kata oleh ke orang yang muslim. Mon kurban, ini kata begitu terlalu ketat dalam distribusi untuk non muslim. Meskipun nilai dagingnya kurban itu sangat berbeda. Zakat tak oleh ke non muslim, bahkan harus diverifikasi oleh kaya tak oleh untuk miskin. Zakat. Auluhum anit tawab yauman id, sampai orang miskin berdiri pada saya harus berdiri santunan kata ada karena muslim tak, tapi mana dikurban itu dalam rangka tadi jaga kawasan karena menunjukkan orang yang muslim dikasih anti. Mungkin menang Indonesia non muslim rata-rata kaya, tapi mana di Arab kalau orang miskin mereka banyak orang non muslim. Di Kalimantan Barat, di Singkawang, dan pernah nyampe ke Kasar dan Bogor. Lewat ke Tamatan, ada masih yang katakan, benar yang dia ada. Itu dari jauh dan dari mereka ada dulu, atau ngare, dia selalu ini. Mereka tu kan yang jenak rata-rata. Mereka selalu dan ngare. Tapi ternyata luar biasa toleransi Islam boleh. Tapi menandiki pada orang Islam, mungkin orang Islam semiskin dulu. Karena jauh ulama hewan kurban itu boleh nakbulu dia dipindah. Ada berzakat. Ketika daerah kantor sudah surplus, tidak ada orang makin miskin, maka bisa dipindah ke sebelah zakat. Sebagaimana juga distribusi hewan kurban. Dia pun mengemakkan hewan kurban termasuk dam-dam jemaah sebanyak jika diawetkan setelah disembelih dikirim ke daerah-daerah mana seperti Afrika, dikalengkan, diawetkan, dikirim untuk saudara-saudara yang memang dalam kehidupan yang begitu. Nah, jika itu oleh yang itu memang dibahas secara tahun ini. Jadi situ boleh kita dengan kata saya jelaskan tak oleh paling lagi atas nama upah tukang sembelih, ujratul jazar.
di mana mengandungin maktabah syamilah kumpulan kitab jadi klik ujratus jaza mereka muncul di Fathul Mu'in, Fathul Wahab dan kitab-kitab ini. Berarti lagu mereka sempat viral masalah nanti. Mereka seorang hadiah aki dihadiahkan kepada yang tukang nyembeli bukan atas nama upah. Iki pakuna remah, tetapi konteksnya beda. Ini atas nama hadiah, atas nama upah. Upah tak ada. Cukup bagi paling jadi lebih banyak ikut konser lain yang melakukan nyembeli. Kecuali orang fakir. Jadi sampai tadi diskusi di masjid besar yang besar. Nah, karena panitia ada kekurangan biaya untuk menangani kurban sampai 2 hari, tapi apa sih? Karena kasih masjid kompor, mana bisa jangan sampai ngambil kasih masjid. Jadi maksimalkan kurban yang ada. Di hela sahur, sana agi ke orang miskin, ada di orang miskin dia jual. Jadi orang miskin beli border, boleh di masjid. Ada saya mau bangin, ada uang karena sekarang itu hewan kurban itu tak boleh dijual memang. Akan tidak mana bisa dari menikah orang siapun andi standar kan itu kan statusnya dia tak boleh dijual. Karena siapun Nabi kuntu nahaitukum an bai'iluhum min Allah. Saya melarang kalian menjual daging kurban. Kan di situ. Saya melarang kalian menjual hewan kurban. Karena itu jamuan gitu, hakikatnya jamuan. Malah umat Islam itu menikmati daging. Ingin dijual. Maka caranya kita paling nanti kalau yang sering sekali beli, tapi ada di jual atau kami. Tetapi Nabi Madhab Abu Hanifah pakai ini ya. Jika Abu Nga kasih ngomong ini Madhab Hanafi tak. Dalam hal ajual minyak Madhab Hanafi boleh. Tapi Nabi masalah makan dagingnya hewan kurban nazar atau yang muayyan dan itu Madhab Maliki berhambat. Kita sore mengatakan Madhab Hanafi boleh. Cuman selama kita masih memungkinkan kan kita bisa disilang kan. Nah, itu lebih bagus karena al-khuruj minal hilaf mustahabun. Menghindari perbedaan pendapat itu lebih utama. Jepon Imam Malik boleh aja Jepon Syafi'i tak boleh aja nolak saya tak boleh. Jadi al-khuruj minal hilaf mustahabun. Keluar dari zona pendapat ulama sejauh kita lebih sah. Nyeting perempuan bentar dulu. Dan saya Imam Malik tak bentar. Seperti cara dulu kalau sengkok. Jadi wajah, obu, kotu, sedejat, dosa dan harus digosok. Norok sengkok tak apa-apa. Pembatannya norok sengkoknya tak bentar. Meskipun syahwat dimana. Telepon Imam Syafi'i bentar. Nah lebih bagus menjak sebentar. Ikut pendapat yang batal. Karena norok sengkok bentar berarti Imam Malik masuk itu. Jadi kan mereka kaidahnya tengahnya namanya al-khuruj minan hilaf mustahab. Pada situ pendapat mereka hukum sunat. Tekon situ wajib. Maka nolak si wajib. Karena dengan dilakukan yang wajib yang sunat itu. Mana bingalak si sunat si wajib. Mana bingalak si betal wudu pasti wudu. Tapi mana bingalak si tak betal tak kira wudu. Ada ini. Jadi kadang bentuk pengastian. Siapa di antara madhab yang empat itu, siapa yang dimanggil saya itu madhab wasatiyah syafi'iyah, boleh tengah-tengah. Tapi kadang-kadang tak jarang madhab Hanafi ini kan menjadi jawaban, terutama dalam bab muamalah. Karena Imam Malik, Imam Abu Hanifah itu kan mantan pedagang. Di mana tu cek Imam Syafi'i tak boleh, Imam Ahmad boleh, Abu Hanifah boleh. Karena beliau mantan pedagang, dari lapangan, oleh lapangan. Masuk kan itu. Cuman saking jual juga kan itu di panitia. Kontu evidenti
Benar-benar saya awet untuk kemaslahatan, tak dimiliki pribadi. Gini. Untuk kepentingan umum, misalnya panitia masjid masih jual misalkan, atau peneliti untuk sarana masjid, saya awet. Berarti boleh ketika dijual nanti uangnya kembali masuk. Diawetkan. Maksudnya di KGB untuk sarana. Di kas masjid. Jangan dikas kan. Enggak, karena mau maaf langsung saja. Karena selama ini terus terang beli nih. Sedangkan kita perusahaan yang baru mengikuti tradisi yang sudah berjalan. Yang saya anggap dulu beliau memang ilmu fikihnya sudah mapan. Mana bisa tidak boleh. Rata-rata mohon maaf, beliau alumni koridor juga. Ini sama tahu. Nah, saya kebetulan sekretaris sekarang ada di. Jadi kalau selama ini ada 5 dijual, beliau yang beli, uangnya diumumkan. Ini penjualan boleh masukkan ke kas masjid yang sudah berlaku selama ini. Jumhur ulama Ini tidak boleh. Jumhur ulama Syafi'i, Maliki, Hambali tadi bab tentang bayi mujildin, ujian bunga menjual kulit, jadi kan termasuk di Kali itu pada selesai ini. Jadi menjual, memberikan kulit, memberikan kulit untuk upahnya orang yang menjual. Ini kata gini, kita jelas. Menjual juga begitu. Kenapa menjual tidak boleh? Karena ya, kulit itu masuk daripada hewan kurban. Saya hanya hewan kurban ini kan mulai dari ujung rambut sampai ujung. Cuman bisa saja ada mazhab seperti Abu Hanifah mengatakan kayak gitu, tapi nanti dibarukan, jangan dijual kemudian uangnya dimiliki pribadi. Jadikan saja sebagai sarana yang bisa dimanfaatkan, jangan dimasukkan ke kas. Dia pemasok ke kas. Ini kayak Pak, mangal betul kalau mau diskusi apa pakai kas. Bapak ada tunjukkan. Jadi jangan masukkan ke kas. Senin sudah kita korban 5 ekor sapi dibeli sama beliau. Jadi hari Jumat itu biasa kita umumkan hasil penjualan kulit kurban. Saya diserahkan di saya tapi dari kita di bendahara ini kan masuk ahli kas di Musafo di kasih di lokasi kot. Oke, itu perbedaannya kita diskusi. Jadi kekurangan-kekurangan yang misal kemarin ada, kita perbaiki bersama. Ini kan ngopi, ngobrol kita. Gini. Kata Isano tidak pernah akan dijelaskan. Ini itu sebagai beban bersih kata hengeng, jadi dijadikan hadiah. Amanah hadiah kan haknya yang memberi. Mohon mana bila iso karya kita paling miskin sama mungkin nyari orang miskin hijau nanti paling kita sini beli sebagai hadiah ben tapi paling dia lewat-lewat area jual boleh biaya ada di mana bakal seperti itu di meresek antara kalau saya berikan hadiah kepada saya yang beli karena persoalannya mana diberikan hadiah ataupun diberikan biasa kepada orang yang bukan miskin, ini kan statusnya dia ini kan jamuan, tidak boleh dijual ketika orang. Cuman tidak solusinya nikah, karena matlamat nikah pada pampa. Jadi nyaris bisa memang untuk menjawab persoalan, karena ada pembiayaan untuk apa yang mana untuk proses ujian nikah butuh pembiayaan. Maka dalam hal tertentu ketika memang sangat butuh seperti itu, kenapa saran kita mengikuti mazhab selama ini kan menjadi salah satu-satunya cara. Tetapi selama masih memungkinkan tak nanti nasib tadi.
Mana dikit bener orang yang miskin saya tidak orang miskin saya. Karena mana yang miskin ini kan lemah, dia langsung tak begitu. Tuki itu tak begitu. Allah banyak. Jadi panitia ini memasuki oleh saya aku gedut itu. Miskin ini kemana bilangnya bibi sekali toh. Saya baca miskin itu. Orang ini kata andi ustaz, saya baca orang miskin saja kemana kita pergi. Kebutuhannya 100. Saya bisa tutupin cuma segiga atau betong polo rupiah. Sisa na 30 rupiah na taandi, ini kan na miskin. Mon fakir lebih boleh sebaliknya. Betong polo kabuton na, 100 kabuton na 30. Sisa ni. Bentang di lako bola kasbot. Tandi kelakuan kebutuhan 100 hanya terpenuhi 75. Gimana cara ukurnya? Sekarang toh mana pilih orang ini kan misalnya ngakungin tekel, ngakungin kekayaan selain usianya misalnya semakin 40. Berarti standar hidup ini orang ini telepon nanti mau mati beda sikin wasakin usia tamat matnya antara segitu ke petong polo. Berarti usia 40 nikah anggap oleh nikah onti sampai 20 tahun atau sejenis tahun lagi 65 wafat pakai standaran dulu husnudon dan memang wafat. Nah sebenarnya congkok nikah sampai atau apapun apa berkasar jek saking juga benar keluarga mantan zaman apa tubuh pelajaran nikah kira-kira cukup entah mencukupkan selama 25 tahun nikah kategorinya berarti nikah kaya tapi mau pas 20 tahun nikah gemut sampai nasopu napa nasopu misalnya nikah berarti masuk kategori miskin. Berarti kalau miskin standar seketika itu nikah punya orang miskin nikah mungkin benar tapi mau standar miskin yang pakai status apa statistik kata jompo sebagai hal kaya. Ada kata rendah negara opodanan, negara pemerintah biasa untuk santunan biasa. Jadi caranya melihat ini. Ini termasuk Yusuf Qaradawi dalam fikih sunnah, fikih sirah, fikih zakat. Yusuf Qaradawi ini disertasinya tentang masalah zakat, fikih zakat. Ada 2 jilid. Ini paling lengkap. Khusus beliau membahas tentang masalah zakat. Termasuk zakat profesi, malu mustafa, termasuk hal itu. Ngukur miskin atau bentar. Jadi miskin itu pada orang janda, sekali orang janda ada di sebatang kara ataupun saya biaya pun. Saya benda dengan contoh mereka anak sampai ini misalnya. Jika ibu janda ini 45 tahun misalnya, berarti aku pergi 20 tahun nanti. 20 tahun ini kan mau ada karena tak usaha masuk miskin ini. Jika kira-kira suatu bentar dalam ukuran 20 tahun, mungkin berdasarkan misalnya sehari kebutuhan 50 di total sampai kan berapa tahanan dulu. Kurangin benar kebutuhan misalnya 50.000 kali setahun kalau 100 segitu kali 50.000 pada gampang nih mana di habis sebelum 25 tahun kita kategori miskin berhak dapat zakat berhak dapat kulitnya dan itu memiliki. Jadi kira yang ajaran penitia pasti juga mau oleh-oleh sini bejaan dan apa ini kan jadi paling hati pun tapi kasih kode gitu enak coba Muntak nurung amat kepada masuk ke Imam Abu Hanifah wanita. Tapi menanti sekena ke mazhab Syafi'i kita sekali. Ada lagi tetap jalur Syafi'i. Kemana seterima tek? Silakan tak pernah. Bukan kita idaran seperti pembeli boleh bukan. Profesi nampol. Ketika sekolah cik biasa mau bangi pas tak mau bangi lagi kan rutin kemarin diskusi ya. Dulu jauh dia kan. Kita itu mungkin langsung sekolah yang saya cekcok itu mengambil korban sampai kan oleh KPK dan saya korban itu apa khusus oleh saya bisa saja apa itu juga ada keputusan Rasul Masad
kan itu perlu disosialisasikan bahwa hewan udhiyah kurban Estona disunahkan untuk al-ahyar orang yang sehat. Dekatipun apa misalnya orang yang sepuh, bapak ibu apa wafat, cek kalau naik kurban itu mana bisa sebelum wafat kita sempat wasiat. Kau pergi kurban nanti samping kau kurban nanti wasiat wajib. Kemudian menyebutkan boleh tapi al-isyraf bil ajri dalam kitab. Jadi keluarga tetap kebeto, ebito, dua nikah atau kebeto selain kak itu masuk lagi dalam rencana. Jadi ketika beto orang yang nikah keluarga namun kamu dengan nikah kurban, maka ketika diniatkan pahalanya dibagikan kepada bapak ibu yang wafat, nikah oleh. Ini banyak pembahasan karena juga diminum fitnahnya oleh imam kurban itu untuk si mati. Estona tak senat, doman pahalanya bisa dikirimkan. Apapun peninggalan penting sosialisasi, eman. Deki misalnya di mengkojeknya sebagai bapak ibu kan kita ini sukses gara-gara almarhumah. Kalau dia oleh almarhumah masa saya jadi kurban. Dan kadang sekali itu maksa ke panitia sokoles. Padahal jahatannya dua kepentok. Masuk akhirnya maksa wajib dua siwa. Jika eman jahatannya orang dua. Padahal masih ada lagi cucu-cucunya yang belum dapat. Lebih bagus pentok. Ketika itu rencana atau lagi dengan almarhumah. Nikah al-isyraf bil ajri. Sudah ada jawaban para ulama tentang masalah ini. Di panitia seandainya sekali itu udah dan nanti masuk bapak ibu saya bapak dan bulan aku banget ini terima pada beliau biasa dia berjimin kan betul alam betul orang aku banyak sampai di musik aja tapi kebedu padahal betul biasa aja mana jawab boleh apa namanya jadopin juga alim apa mana bedu ya saya kasih tapi bang tapi karena berdua di sini, kita ada itu. Namun anak ini karena kurban kemudian jadi topak maka anak itu segini dia senombak kemudian tak bisa mendadak tangganya. Jadi waktu beda andrena aja begitu mundur. Oh mana bego berapi ya siap. Padahal memang bego itu situ mulai. Dan ini kenangannya tidak luar katanya. Luar biasa. Seandainya pas awal day berdua tahu awal day maka lazim lolos sampai ada tiga itu pun Nabi maksa kita karena beliau ulama saya sebuah kisah Nabi tak boleh Hajar al-Haytami dalam fatwanya ada oleh yang wafat kan itu masuk dalam kategori kurban apa boleh ada wasiat itu loh nikah kok soalnya madhab ini macam kaya pun orang yang lain kok Hajar oleh kami kita ulama sekali atau ngapui kita saja kita pada bersebelah sebelahnya kan mendapat Quran hadis nah kadang memahami hadis tak lengkap hadis kita kan itu rujukan selalu ada rujukan tapi lebih saya menurut saya umum saya sebut untuk siapa pahalanya kalau menerima toleser pangkuan yang ada oleh pangkuan untuk semua kita apa ganjarnya ada cuma saya bisa kan itu penelitian ada juga ada pembelajaran anu mana sih udah keluarganya setengah ya kali itu menagi kapet atau kali Thomas kalau sesuai JCOD pas ganjarnya atau lagi dan anu ini semua kan kalau wilayah itu akhirnya boleh dengan kami. Jadi insya Allah yakin. Sampaikan tadi terkait dengan sapi yang kecil. Nah sapi yang kecil ini menurut Ustaz tadi tidak bisa gitu. Tapi kalau umpama syarat-syaratnya sudah terpenuhi dari umur sudah 2 tahun, tanduk tidak terpotong, mata tidak buta, kaki tidak pincang. Ini secara syarat-syarat sudah terpenuhi semua. Ini kira-kira bagaimana? Yang kedua, kalau dulu Rasulullah itu prakteknya pernah berkorban ini satu kambing
kan kalau umpama kita kembali secara alam biasa, ini kan tidak ditahan pada keduanya. Nah, kira-kira apa solusi apa? Bagaimana penjelasan terkait dengan kebenaran tadi itu yang terkesan bertahan? Terima kasih. Jawab saya nomor 2. Nabi memang pernah berkurban 2 kambing. Nabi menyatakan 1 kambing ini untuk Muhammad wa ali Muhammad. Jika dalam kitab Al-Mu'tamad di Syafi'i juga disebutkan ini untuk saya wa ali Muhammad dan ali Muhammad. Kemudian yang kedua, kadintoh untuk umat saya yang tidak sempat berkurban. Ini kan ada hadisnya. Maka di kadintoh ulama Syafi'iyah mengistimbat kalau tidak memungkinkan setiap anggota keluarga itu berkurban satu-satu. Misalnya sampai untuk orang sekeluarga tak mampu, sehingga dia mampu di situ mungkin, maka 1 ekor kambing itu sudah mencukupi untuk semua ahli bait. Istimbatnya dari hadis Nabi tadi. Tetapi meskipun begitu, seandainya di antara anggota keluarga ini ada yang mampu untuk berkurban, nanti tetap sunnah. Tetapi itu sudah mencukupkan. Seandainya nanti tidak ada peluang lagi berkurban, ini kan namanya sunnah kifayah. Kan kurban ini kan sunnah kifayah, sunnah muakkad, sunnah yang sangat dianjurkan. Ada juga namanya sunnah kifayah. Sunnah kifayah ini kan ketika dikerjakan oleh salah satu anggota keluarganya, maka selain itu kesunahannya itu. Ada fardu kifayah kan, ada bulan apa sholat jenazah. Ini istimbatnya dari sini. Dan ini untuk umatku yang belum berkurban. Nabi memang begitu. Itu ketika Nabi turun dari sholat ke mimbar, dari mimbar turun kemudian nyembelih. Kalau Nabi itu nyembelih sendiri. Kemudian yang pertama tadi, bagaimana kalau ada sapi mini? Tadi sahabat ini kalau dilihat dia kayaknya berlebih, tapi melempong ini ke sapi yang ada di India. Memang di India ini kan orang-orang yang menyembah sapi. Neka sapi ini kan Tuhan. Jadi termasuk ada koleksi sapi-sapi ini kan hiasan, sapi mini. Bahkan ada yang kayak kucing. Bagaimana kalau misalnya sudah cukup usia 2 tahun, tidak cacat, tidak nampak, kita tetap sah. Karena inti daripada hewan kurban itu adalah daging. Nabi mengatakan tidak sah dan tidak sah jenis binatang yang memiliki di antaranya yang sangat kurus. Al-ajba alladzina tulqiyah. Substansi dari hadis ini menyiratkan secara implisit bahwa hewan yang tak menghasilkan daging yang standar ini tak bisa. Jadi kita beli sampai untuk itu kan koleksi yang bisa. Mungkin mau dimakan gimana juga itu mungkin tidak. Tapi ini sempat bilang penjelasannya dan itu sudah ada fatwa seperti ini. Kayaknya berlebih saja ekor Nabi cukup 1. Insya Allah seandainya di zaman Nabi ada sapi jenis semacam ini, Nabi apa buat? Tapi tak cukup mau sapi ini, karena embik hanya 1 orang. Sementara ini untuk 7 orang sama Nabi sapi ini untuk 1 orang. Karena jadul Nabi abdimu dohayakum fa innaha ala minisra mangkal. Yang kedua dalilnya wa fadainahu bidzibhin azim. Ini kan dalilnya Tuhan. Allah lalu kami tebus Ismail itu dengan sembelihan yang azim. Azim ini kan bahasa gampang wajib. Azim ini kan besar. Bisa juga maknanya bagus. Yang menikah ini tidak azim yang menikah, sogir. Saya kira mungkin itu saja. Itu saya baca kurban itu bisa dimasak karena itu ibadah sosial, itu manfaat.
ikut jumhur saja. Karena kalau kurban kemudian dimasak, kalau yang dimasak itu adalah jatahnya, atau misalnya tadi udhiyah atau yang dia boleh mengambil sampai sepertiganya sahur kayaknya. Tapi menabi hewan mamdurah lebih bagus kita hati-hati nolong umum sahur. Caranya saja oleh sangat tidak berdukan, karena memang diajarkan orang mudhohi, orang yang berkurban itu juga kita berdukan maka disilang tadi orang periksa MUI, karena MUI juga ada orang-orang alim di dalamnya. Mungkin mana nih ada catatan dalam kondisi tertentu, sepakat kali. Berarti diantaranya jenis kurbannya udhiyah biasa. Yang kedua mungkin daerah itu sudah surplus daging, akadir di Mekah, Jepang kan itu. Dam-damnya kan tidak dimakan oleh Arab, karena oleh Saudi banyak akan ketimbangan. Ini kan dikirim ke Afrika, dibentukkan oleh santen dan seterusnya. Karena ketika hewan kurban itu jatuh ke tangan panitia, ini kan sudah panitia yang melakukan distribusi dan seterusnya. Tapi sembelihnya harus pada waktu yang sudah ditentukan, tanggal 10 Yaumul Nahar, ayam tasyrik 11, 12, 13, 4 hari. Lebih dari itu tidak boleh. Di mana ada isu kiasat yang beli hewan kurban di luar maulid yang dikasih hewan akikoh, bukan hewan kurban, hewan akikoh. Karena akikoh ini kan bisa disembelih kapan saja. Yang tidak beli boleh dihadirkan masaknya untuk tamu-tamu maulid atau nah, dengan kita jelas mana kita tidak mampu, memang tak mampu, tapi membangun NU insya Allah mampu saja. Mana kita mampu jepon, paling miskin, madhab yang paling dipilih diajukan madhab Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas. Bisa kurban menggunakan aus ini kan ketek, ad-dajajah, adik bukan ad-dajajah, adik, ayam jantan. Jadi kalau esam beli sesuai dengan hewan kurban bagi mata juga. Jadi ini madhab yang paling bagus dan dianjurkan untuk mengikuti madhab ini bagi orang yang tidak mampu. Boleh kan kita penjelasan ini? Dianjurkan sangat baik. Abdullah bin Abbas kali itu salah satu dari 7 Abdullah yang hebat. Ada Abdullah bin Umar, ada Abdullah bin Mas'ud, ada Abdullah bin Anika sebuah Nabi yang memang sangat alim. Nika madhab sahabi namanya. Jadi kembali ke tadi, sumber hukum Islam itu selain Al-Quran, ijma, qiyas, istishab, maslahat mursalah, satu dariah, di antaranya fatwa sahabat. Jadi fatwanya sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sayyidina Umar, ini kita ingin diikuti. Cuman kita tidak wajib ikut. Seleksi. Nah, mana fatwa sahabat atau madhab sahabat? Nikah terutama Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar. Juga banyak sekali ngagumi pendapat-pendapat dan bisa jadi ashabi kan itu bi ayyihim ikhtata itu. Tang sahabat dia jadi Nabi pada berbintang. Kepada siapapun di antara mereka kalian mengikuti ikhtata itu pasti oleh petunjuk. Bintang ini kan petunjuk sangat berharga, terutama bagi nelayan yang sedang ingin mengetahui arah. Mereka biasa bintang, bantu mana bintang. Sahabat mereka bintang. Jadi mereka yang masih tak mampu fatwa kan. Tapi itu aja jantan. Aja jatuh. Atau ketek. Saya unik kali itu dan kita yakin juga mereka madhabnya tak sembarangan. Mereka sahabat, ada kan situ sahabat mereka keutamaannya mengalahkan para aulia besar-besar karena pernah ketemu langsung dengan Rasulullah, ditatap oleh wajah Nabi Nabrah.
di fatwa. Khusus tangan. Malah yutraku dulu, la yutraku dulu. Kontak bisa laksanaki maksimal, laksanaki sememungkinkan. Termasuk madhab tidak, termasuk melaksanakan kurban tapi tak maksimal, minimal, ajar. Saya dari Puro. Saja sebenarnya tadi sudah dibahas, akan tetapi pertanyaan saya ini sudah tidak termasuk program saat ini ya. Si A itu berkorban, bobotnya 2 juta. Yang B bobotnya 1,5 ton. Sama itu pahalanya itu antara yang dua dengan yang kedua. Itu yang pertama. Terus yang kedua, dulu saya pernah di Bali, pasca gempa ya, itu termasuk ada pemindahan kurban yang dari Bali ke Lombok. Akan tetapi di Lombok itu karena banyak rumah yang roboh, masjid yang roboh, akhirnya panitia itu bermusyawarah bagaimana itu kurban itu dijual pembangunan boleh apa tidak? Ya, terima kasih. Masalah saya rasa lebih banyak pencernaan. Ini masalah ada goib nih. Cuman secara fikih situna sahabatnya oleh kita, situna oleh sekitar setengah. Kibanyak 1 juta. Itu kadang lebih banyak kan saya kata. Tetapi kan kita hukum fikih. Di Bali itu mungkin ada di atasnya fikih. Kenapa kan itu? Fikih firman Allah bisa la yanalullah hadduhumha wala dimauha walakin yanaluhu taqwa minkum. Tak sampai dekat Allah duhumuha daging kurban wala dimauha benda kurban walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi sampai ke pangeran kita yang menjadi wasilah sampai pangeran takwa. Jadi bisa saja Ustaz aku bantu dulu, apa raja boleh pintar, tapi ini kan untuk tim sukses. Ada program setiap kepada bisa. Sehingga ordernya nabung jangan aja bisa lagi. Bisa gitu. Tapi kan itu abstrak, sesuatu yang di luar rahasia dirinya dengan Allah. Tapi nah begitu wahid. Kita ini kalau fikih ini kan jadi, tapi di asal mereka kok nilai ma'at adi ini kan jurusan fikih usul fikih. Ma'at adi ini kan semakin se-Indonesia ada 79. Kemarin SKS terbaru ini kasih kiri. Kami sedang coba fikih usul. Maka asal milih fikih usul fikih bagi jurusan tasawuf. Akan dia kalau aku ini kan ma'at adinya jurusan tasawuf akidah. Tasawuf orang sahabat itu. Ini mungkin sebaca kita ini kan ngomong mesti terinfo. Mau sampai nelayan, ajar kawan. Tapi bisa saja di Bali itu motivasi, ini kan menentukan juga takwaan dan seterusnya. Oh, tak ini misalnya daerah Kadinto sudah surplus daging, oleh mengisomi kapi tak ikut daging, berdoleh kurbanan, jual kue untuk pembangunan masjid. Mana bini kapan sudah diniatkan untuk beli ini. Kak itu wajib beli. Caranya kalau di daerah itu tak butuh, dinak dulu, dia ini dipindah ke daerah sebelah. Ini dagingnya banyak pilihan tak? Pokoknya itu putih sendiri kalau sudah dijadikan hewan kurban. Kan hewan kurban kita tak ingin jual untuk kebutuhan agar kita renovasi dan karena mereka ketika diniatkan mereka Allah status negeri miliknya Allah pada berdam mereka tak boleh jual itu beli meskipun yang Mekah akan tak butuh yang Mekah beli ya kan kalau motor yang masih di tanah dan mereka boleh beli kira sudah atau mungkin dagingnya setelah disembelih dagingnya yang dagingnya juga kan memang tidak boleh kuntuna itu kami melarang kamu menjual daging
Bapak juga bisa, ini setan kudu tertinggi kita urunan untuk menyelesaikan masjid. Menggandeng LTMNU nih kak, LTMNU dari ada program. Itu pertanyaannya akan diberikan kepada dampak gempa tadi. Nggak bisa ditawar. Udah takut apa menangani hewan kurban. Kecuali tidak senerima orang miskin. Senerima orang miskin nggak infak, maka dia sudah memiliki dan Punten untuk gempa kita jangan di atas namakan hewan kurban. Asal sampai sahur untuk korban gempa. Jadi tak tersandera dengan status sebagai kurban. Bab kalau kurban juga statusnya beda, sama. Bila jamunan Nabi kan setiap darah yang mengalir ini kan sebelum menetes ke bumi itu dengan ajunan Allah. Karena oleh kurban itu tak perlu menaik itu hewan kurban itu kalau sangat, tapi makbul do oleh alasan hukum sangat padahal merupakan biaya besar. Mulai sampai kita tak nanti di sekolah ke atas, padahal tak wajib, tapi makin bodoh oleh siap. Dan itu menunjukkan betapa hebatnya nilai kurban tadi. Maka menjadi sakral status. Sampai juga saya kurban, saya sampai aku tenggedu. Ada semua bulu-bulunya nanti menjadi saksi bahwa dia telah berkurban atas nama. Kita sampai slogan gening kan. Apa ngajak bulan dan ya sampai selesai. Kalau kurban kan sampai tanggal 3 bulan. Ya kalau kurbannya sudah disembelih tanggal 10 ya sudah setelah. Tapi ini bukan tidak boleh disunahkan. Dianjurkan sejak masuk Dzulhijjah. Asyur awal, asyur bulan 10 pertama nih. Nabi sudah orang berkurban, jika dianjurkan biarkan dulu, biar ikut menyaksikan persembahannya kepada Allah. Sementara untuk hewan kurbannya dihias, menghias kadang-kadang harus ekor api. Nah, bisa di sekali itu mungkin. Mengingat daripada ngobrolnya kita adalah ngobrol asik ini kayaknya ya, asik benar dan tidak ada kenyang-kenyangnya dalam ilmu. Namun barangkali tidak ada kemungkinan fardu ain yang ada teman-teman mungkin barangkali ada di rumah sehingga sebagainya ini juga faktor sosial. Oleh karena itu, ayo kita sepakati jemaah akan kita tutup jam berapa hari ini? Kenapa? Kita dulu, kalau disepakati kalau mau disepakati kalau tidak disepakati, ayo kita tunggu ngopi bareng berikutnya dalam waktu yang lebih asik. Saya habis mana itu pertanyaan jawab setengah bangkon. Karena kita juga mengikuti kegiatan. Karena beliau masih mau ngajar secara menghadirkan Saya meneruskan apa yang disampaikan Haji Adam Basri tadi. Dengan tadi sudah menjawab terkait masalah korban dengan urunan. Cuma gini saat yang pernah saya dengar, namanya korban itu keluarga. Itu dua ulama yaitu almarhum Kiai Abdul Halim juga pernah menjelaskan dan Kiai Yusuf Al Amin juga pernah menjelaskan bahwa korban itu keluarga. Cuma tradisi yang ada sekarang kalau di daerah saya ada, di desa-desa sebelah itu ada semacam urunan. Jadi karena masjid ini tidak pernah dapat kurban, akhirnya mempunyai ide untuk urunan. Jadi tiap bulan ditarik 250, satu ekor, satu misal satu berkembang 2 juta, 2.500.000. Ya, itu nanti kan ketika dibelikan sapi dapat 5, itu kan bukan atas nama keluarga dari beberapa orang semacam itu. Padahal
6 bulan yang kemarin saya membaca dahulunya Gus Baha. Kalau Gus Baha itu tidak membolehkan, tetap keluarga. Karena sampai dia biasa begini, suatu misal campur dengan keluarga orang, contoh, saya punya istri cantik, ketika bercampur dengan orang lain, ketika melewati sirap, istri sampai campur dengan saya. Ini bukan muridnya, ini bagaimana? Itu dianggap, kata Gus Baha itu dianggap sedekah, kalau hanya urunan-urunan semacam itu. Jadi yang lebih baik, kalau memang 250 enggak ada, 2.500.000 enggak ada, kaitannya keluarga, itu ya satu ekor kambing, jangan dijadikan sapi, semacam itu pembahasannya. Mohon pikiran Anda. Saya juga menyimak dan alhamdulillah sempat mendampingi 2 kali. Iya. Karena Gus banyak ketagihan kemana. Hadir pertama haulnya pagi, udah datangnya zuhur. Akhirnya gantinya ngisi di mana? Karena di Mahat Ali isinya ngopi kan. Gejolokan, insya Allah di YouTube itu ada sampai 1,12 juta, 1,2 juta. Karena kita diskusi. Hadir kedua, alhamdulillah istiqadah saya disuruh baca kitab Minhajul Qadilin. Itu pengantar. Yang kedua ya, jadi buyurnya Gus Baha itu kan begitu. Jadi arisan itu ya tidak terlalu kalau arisan. Nanti kalau yang ikut arisan itu ada tetangga yang masuk di sana dan bukan muhrimnya, menikah ketua kan nanti bukan istrinya. Tapi itu dalam konteks guyon. Kalau dalam kitab-kitab tidak ada istilahnya itu 7 orang itu harus satu keluarga. Kalau memang ada hadis Nabi tadi, ketika Nabi turun dari mimbar, kemudian Nabi menyembelih 2 ekor kambing, ini adalah untuk saya dan keluarga saya, dan ini 1 kambing untuk umat saya yang belum berkorban. Itu diistimbat ulama sudah, bahwa andai kata sekeluarga itu ada yang tidak mampu sama sekali, harus ada yang berkorban meskipun 1 kambing. Itu namanya sunnah kifayah. Kitabnya jelas kan. Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i, ini kan pendapat yang muktamad. Itu namanya sunnah kifayah. Tapi tetap dianjurkan kalau nanti mampu, tetap masih ada kesunahan. Arisan kumpulan barang-barang untuk bisa melakukan sunnah itu sudah hasil basuh masakin juga para ulama, juga hasil keputusan muktamar NU, yang itu juga ulama-ulama besar ada di sana, dan ada rujukan kitab. Jadi menurut Ustaz Gauda itu konteksnya guyon, karena kalau ada itu senang guyon, itu tetap. Jadi boleh tetap. Jadi ketika ada kumpulan, dan itu adalah kebaikan. Arisan untuk mau melaksanakan sholat, hal yang sunnah kok sampai arisan sejauh mampu, itu kan luar biasa. Ini adalah kearifan lokal yang harus terus dikembangkan. Ini luar biasa. Jika yang perkara sunnah, tapi gendut nih. Arisan sekiranya bisa aturban. Soal lebih mereka apa polban, ada keguguran Gus Baha, kita akan lihat. Saya termasuk senang nyimak TikToknya Gus Baha. Yang tidak ada makhluk. Di akhirat tidak ada di mahkamah. Yang terakhir Ustaz. Kalau tadi itu yang dijelaskan yang tadi dijelaskan terkait dengan boleh menerima yang non-muslim. Kalau yang non-muslim yang korban boleh tidak? Kemarin saya di TV itu Hotman Paris itu berkorban. Apa? Jadi daripada Al-Quran, wa ta'amuhum hillul lakum. Makanan mereka itu halal bagi kamu. Ulama istinbat ahlul kitab, kayak Hotman Paris Botabian ini ahlul kitab dengan berbagai variasi pendapat. Ada yang mengatakan sebaca ahlul kitab itu sebelum ditahlil, sebelum ada perubahan perjanjian lama. Tapi berarti saya ada bagi bahwa sepenting ahlul kitab. Andi menunjukkan kitab samawi di masa. Nah, pada model yang disuguhkan ke kita ini kan berbentuk sapi yang belum disembelih.
Sampai andai kata dia punya makanan nggak bisa, dan kita nggak tahu proses penyembelihannya. Secara umum oke kita boleh ambil, kecuali misalnya tradisi di Bali, asalkan punya acara-acara ritual. Nah, rasa dikhawatirkan itu sesajen. Menambil sesajen tidak boleh, juga di Quran. Quliman alaikumul maitah innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlam. Azlam ini kan biha ala nusubi, dan binatang yang disembelih untuk persembahan nusuk-nusuk ini berhala. Ini jelas. Sesajen namanya, tidak boleh sajen. Tapi mau nanti tahu beli sesajen kasih tradisi kearifan lokal. Biha ala nusubi, dan sesuatu yang disembelih untuk persembahan berhala-berhala. Selama tak untuk ini kita tak apa. Tetangga sebelah non-muslim kita yang tinggi. Sepenting ketika kita tahu menyembelihnya sesuai dengan cara penyembelihan, ada 3. Pertama hukum kerongkongan, yang kedua wadajain. Wadajain ini kan orang saya kanan kiri ini kan. Potongnya sudah selesai. Ahlul kita, karena tidak masuk termasuk apa boleh hanya sekedar nyombong sampai nyombong tanah. Sekolah kecil juga nyombong pipi nama, nembus negara. Bahkan Cimin boleh ke Hasan Basri kan. Hasan Basri kan itu Pak Ekor Abadi ya. Kan itu beliau sesepuh orang kepercayaan ke Asad beliau ini kan. Beliau ini kan sering undangan doa, terutama seperti tempatnya apa kasar mimbar-mimbar. Salah satunya yang ada di sampingnya BCA, di situ boleh di kantong yang berbaju. Anda kecilnya sering undang ke Hasan Basri karena beliau kecil dia gitu. Oh, apa sih? Ya itu asli ini. Kalau dia itu itu lagi dan dua-dua. Beneran. Masuk nyelum je konti. Senang rambut dekat toko pada toko rumpun nang istilah bondone. Toko sandal kita. Ini kan nyelum sih. Tak pernah baca nikah doa gitu pun nama deh, Malaya. Tak pernah, bahkan terlarang. Selarangan nikah doa di masuk surga. Bukan termasuk surga. Nikah haram loh. Wala tusalli ala ahdin minhum mata abada. Nikah dulu. Tapi menabi doa di sekat mantan oleh tunjuk masuk Islam. Nikah boleh. Makanya assalamualaikum nikah haram loh. Maka orang non Muslim. Tapi menadu api alaika hidayah. Boleh. Jadi ketika beliau nikah Jumat, rokat, asal ada anak mantel masuk Islam, masuk Islam mantel dogi. Dua sedikit. Tapi mantel pun bisa bola di sana, mantel ini karena dia tak Islam. Nikah hebat orang Islam cara memupuk toleransi dan kerukunan. Jadi ada cara-cara yang bisa dilakukan dengan tidak mengecewakan. Termasuk tadi ketika orang muslim mau ketika tuku Raja Wali saya sembahus ambil baru kapak ini kayaknya mobil kebening mobil armada ini kesalahan kejatif pas saya Ramadan tanggal 17 Ramadan nusul Quran yuk nih nggak saya nyampe pokoknya anu kayak sekolah makanya nyampe baru kapak barokah ada yang muslim kan pintar nih kan secara marketing kalau nak tulisan barokah guru sekolah jangan kasih karena barokah padahal mereka dirinya orang non muslim itu bagus ada barokah park mereka satu-satunya tempat wisata kedua beliau ini kan nyumbang kalau mas kan bahkan di beliau ini Kolombo sampai selesai sampai dia tak aku ini kan ujung setengah mungkin jika menyimin mulai asal awal pertama sampai selesai. Kita memperhatikan diri dia ini bisa setelah sampai nikah itu. Telepon nikah terlalu masuk Islam tapi kita kok kemarin itu. Nah, dia kan masuk Islam luar biasa, nih bisa jadi donaturnya MUJ itu berputih. Dia menjadi dukungan. Bahkan Nabi wafat, Nabi juga anti otak. Ke orang Yahudi, Nabi ini wafat dalam ceritanya punya hutang apa? Dirok baju besi beliau nikah tersanjung oleh non muslim. Nikah bagaimana Nabi meletakkan toleransi
antar umat beragama di Madinah ini luar biasa. Sehingga Madinah dikatakan civil society, masyarakat madani satu-satunya yang ada di dunia sebelum Amerika teriak-teriak dengan HAM. Kasar itu tak jelas, HAM itu tak jelas. Allahumma inni a'udzubika minal HAM wal HAM wal hazan. Ketika jadi saya tak menang, saya bukan ini menabi bodoh yang jenak bukan saya menang halal. Sekarang contoh semoga bermanfaat. Dan orang sekolah dan kepala sekolah contoh niatnya bermanfaat gitu. Mudah-mudahan orang masih senang dengan diskusi kita tadi. Kali itu jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.